PPG yang Ibu Siska Rahayu ikuti. Silakan Pak Edi untuk jawaban pertama tentang jurusan agronomi dan program studi di SMK. Jadi pertanyaannya tentang jurusan agronomi dan program studi di SMK itu ATPH dan ATP, apakah bidang studi PPG saya? Notabene di SMK kami tidak ada mapel tentang jurusan ini. Tolong penjelasannya. Silakan Pak Edi. Baik, Bu Siska Rahayu SMK. Jadi untuk SMK itu untuk bidang studi PPG itu mengacu ke program keahliannya, Bu. Jadi silakan Ibu baca di tabel linearitas itu dia lebih ke program keahlian, bukan mapel bukan per mapel. Silakan karena sebenarnya untuk SMK ini agak lumayan boleh dibilang ribet lah ininya untuk mapel-mapelnya. Jadi PPG itu bukan per bidang studi kalau untuk SMK, tapi lebih ke program keahlian. Jadi karena di tabel linearitas itu juga menjelaskan program keahlian Ibu Bapak itu apa, nanti S1 yang linearnya, S1 yang linear apa, program keahliannya apa. Kalau lebih ke per mapelnya, saya sendiri juga kalau mapel, kalau untuk SMK ini kan memang sedikit beda, lebih inilah. Jadi program keahlian ini bisa terdiri beberapa mapel malahan. Jadi memang lebih ke Ibu Bapak cek di program keahliannya itu untuk khusus untuk SMK. Kemudian berikutnya Bu Dede, Bu Dede, jadi sertifikat pendidik itu sesuai dengan amanah Undang-Undang 14 2005 itu ada dua. Jadi sertifikat pendidik untuk dosen dan sertifikat pendidik untuk guru. Jadi dua-duanya ada perbedaan peruntukan sebenarnya. Ada perbedaan peruntukan kalau dosen sertifikat pendidik dosen, kalau guru ya sertifikat pendidik guru. Begitu Ibu menjadi dulunya pernah mendapat sertifikat pendidik sebagai dosen, itu tidak akan bisa digunakan sebagai saat Ibu menjadi guru, karena tentunya kurikulum pelaksanaan sertifikasi guru bagi dosen dan guru ini kan ada perbedaan, jadi tidak sama. Kemudian Bu Raini, akun belajar itu nanti Pak Hanapi. Ada Pak Hanapi, Kapten akun belajar yang mungkin lebih kita serahkan ke ahlinya saja biar jawaban yang diberikan pas, kemudian yang dijawabkan diberikan juga sesuai dengan bisa memberikan solusi atas pertanyaan yang Ibu Bapak berikan. Pak Natalius Nata. Ini pertanyaan ini sebenarnya yang lebih tepat itu ditanyakan ke teman-teman operator tunjangan di Dinas Pendidikan. Untuk setahu saya memang ada sedikit pengecualian untuk Ibu Bapak yang mengajar di daerah perbatasan atau di daerah 3T, itu ada sedikit perbedaan, asal di Dapodiknya itu memang di situ di Dapodik itu kan ada pilihan status geografis sekolah, apakah daerah 3T apa daerah
daerah, misalnya saya ada daerah 3T, itu ada pilihan apakah sekolah ini daerah 3T atau bukan. Jika itu memang masuk di daerah perbatasan atau daerah 3T sesuai dengan SK biasanya itu kalau dulu itu daerah Kementerian Desa Tertinggal, itu selalu diperbarui mengenai status daerah, status desa di desa tersebut. Selama ini memang ada sedikit ada perbedaan, ada pengecualian untuk daerah 3T bagi yang jumlah rombelnya kurang sehingga tidak mencukupi jumlah jam mengajarnya 24 jam. Tapi yang lebih pas mungkin nanti sebaiknya tetap Ibu Bapak tanyakan ke Dinas Pendidikan yang menangani tunjangan, karena di sana ada SIM tunjangan, jadi otomatis ada operator tunjangan. Jadi saya paling hanya bisa sekilas, tapi untuk lebih lengkap, lebih pasnya, lebih tepatnya ke operator SIM tunjangan di Dinas Pendidikan. Karena Bapak di SMA silakan ke Dinas Provinsi, itu silakan ditanyakan, atau mungkin kalau terlalu jauh bisa juga cari informasi di dinas kabupaten terdekat, karena kan sebenarnya secara ini kan di SIM tunjangan itu kan sama, cuma beda kewenangan saja. Jadi silakan. Kemudian berikutnya Bu Betty, apa kita sedang ikut P3K tidak bisa ikut PPG. Jadi peserta yang lulus P3K tahun lalu itu memang tidak diundang untuk mengikuti pendaftaran PPG 2022. Kenapa pada saat itu tidak diundang? Karena begitu dikonfirmasi ke kabupaten kota termasuk ke provinsi, ternyata SK pengangkatan Ibu Bapak itu belum terbit, belum keluar. Jadi yang lulus P3K itu kemarin datanya itu dikembalikan ke status sebelum P3K. Bagi yang status kepegawaian sebelum P3K, karena banyak yang honor sekolah, otomatis tidak memenuhi syarat untuk mengikuti PPG tahun ini. Tetapi yang status kepegawaian guru tetap yayasan atau guru honor daerah, itu dia akan terundang untuk mengikuti P3K. Jadi dia mengikuti status kepegawaian terakhir sebelum yang bersangkutan lulus P3K. Nanti kalau di tahun berikutnya, begitu Ibu Bapak sudah memiliki SK pengangkatan P3K, tentunya bisa ikut lagi, akan terundang lagi untuk mengikuti PPG tahun berikutnya. Jadi ini hanya karena SK itu belum keluar. Kalau SK belum keluar juga sama statusnya seperti tadi yang dari awal saya bilang, sudah ada yang lulus yudisium S1, tapi ijazah S1-nya belum ada, ya berarti belum bisa ikut belum bisa ikut seleksi administrasi. Kemudian yang poin 2, kita belum dapat informasi Ibu Bapak KKM berapa untuk PPG seleksi akademik PPG tahun ini. Jadi belum ada informasi untuk KKM untuk tes akademik PPG tahun ini. Nanti kalau kedepannya ada tentu akan kita informasikan, atau kalau ada silakan saya cek di laman resminya itu, di laman resmi ppg.kemdikbud.go.id, karena nanti termasuk sebagai informasi juga kisi-kisi soal juga akan diupload di laman tersebut. Bu Rahmawati sudah saya jawab tadi, belum ada. Kemudian kisi-kisi nanti akan diupload di laman ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian Ibu Saripah, saya mengikuti PPG Pendidikan Akuntansi dan Keuangan. Jadi perlu kami sampaikan Ibu Bapak, kita di sini hanya melakukan verifikasi linearitas itu antara prodi S1
yang ibu bapak miliki dengan mapel PPG yang ibu bapak pilih. Kita tidak sampai ke dengan status permasalahan seperti ini tidak bisa kami menjawab ibu bapak, karena kita linearitas kita hanya melakukan hal itu. Kedepannya bermasalah ya kalau kedepannya ibu lulus tidak ada program keahlian itu di sekolah ibu, ya tentu kan bermasalah, karena ibu Syarifat atau ibu bapak guru yang lainnya tentu tidak akan dapat memenuhi jam minimal 24 mengajar itu. Jadi kalau kita hanya berbicara dari segi regulasi, berbicara dari segi linearitas, kalau tidak ada ke depannya seperti yang Bu permasalahkan, sebenarnya ya tetap akan bermasalah untuk ke depannya, karena ibu tidak akan punya jam mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang ibu bapak miliki. Yang nomor Bu Rudiana, pesan ibu, pelaksanaan pretest sudah saya jelaskan secara daring. Perlengkapan yang diperlukan yang pertama yaitu tadi, yang pertama mutakhirkan saja dulu nomor HP, nomor WA atau HP ibu bapak, kemudian siapkan juga laptop. Yang pasti yang perlu dipersiapkan seperti yang tadi saya bilang, jaringan internet di sana seperti apa yang perlu ibu bapak persiapkan, hingga nanti saat pelaksanaan tidak lagi ibu bapak kewalahan. Jadi mumpung sekarang ada surat masih belum ditentu, sampai batas waktu yang belum ditentukan, silakan siapkan laptop, WA, nomor WA, kemudian tadi itu koordinasikan dengan teman-teman satu komunitas, dengan teman-teman di dinas, bagaimana jika ibu bapak belum di tempat ibu bapak yang susah sinyal, yang daerah hotspot. Kemudian yang pertanyaan nomor 3 tadi sudah dijelaskan, sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena kalau kita mengacu ke edaran dari Sudatin tentang akun belajar.id itu kan diperpanjang untuk penautannya, ya kemungkinan besar juga akan mengikuti waktu tersebut. Jadi kalau akun belajar itu sampai 12 April, ya bisa jadi kurang lebih seperti itu. Setelah itu juga pelaksanaan pretestnya. Tapi yang pasti itu tadi mutakhirkan nomor WA, foto, kemudian siapkan laptop. Nanti tentu akan ada pengawas dari LPTK yang ditunjuk, Direktur GTK yang nanti akan menghubungi ibu bapak melalui WA, nomor WA yang telah ibu bapak aktifkan. Berikutnya, yang nomor 1, daring tiba-tiba kendala, ini nanti silakan koordinasikan dengan pengawas jika ibu bapak sudah masuk di grup nanti ada pengawas yang dari LPTK, kemudian dengan ibu bapak calon peserta pretest itu nanti akan ada grup, melalui grup WA, silakan nanti koordinasikan, karena berarti di awal tadi saya bilang bahwa pelaksanaan pretest tahun ini berbeda dengan pretest sebelumnya, yang pelaksanaannya di TUK masing-masing di sekolah yang ditunjuk. Kalau sekarang melalui berbasis domisili sesuai dengan domisili ibu bapak. Yang nomor 2 tadi sudah saya jelaskan, syarat Kepsek itu sebenarnya harus dari guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Tetapi tadi di syarat pemutakhiran data tahap 2 itu kan salah satu sasarannya juga diminta kepala sekolah untuk melakukan pemutakhiran. Kita sudah koordinasi dengan Direktur GTK, sampai sekarang belum ada jawaban apakah dengan kepala sekolah itu masuk jadi sasaran, kedepannya kepala sekolah bisa ikut atau tidak, itu belum ada jawaban, karena memang sekarang fokusnya bagi ibu bapak yang sudah yang ditunjuk sebagai kepala sekolah tetapi belum memiliki sertifikat pendidik,
sampai dengan 21 Maret ini fokus saja untuk pemutahiran data. Untuk kedepannya kita masih menunggu kebijakan seperti apa yang akan dibuat untuk ibu bapak yang sudah ditunjuk sebagai Kepset tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi bukan hanya ini, karena banyak kemarin beberapa dinas juga sempat menghubungi kita untuk menanyakan hal-hal seperti itu. Berikutnya, bolehkah kami daftar PPG ikut juga di guru penggerak? Guru selama waktunya tidak berbenturan, bisa saja ibu bapak ikut guru penggerak, karena yang perlu dipikirkan itu waktunya. Jangan sampai waktunya berbarengan, termasuk pelaksanaan PPG tahun ini kan biarpun full daring, tetapi juga perlu dipikirkan saat pelaksanaan daring itu jangan sampai berbarengan dengan program-program lain. Jadi waktu terutama yang perlu dipertimbangkan. Bu Rini, aplikasi kita belum dapat ini untuk yang model pretest daring. Nanti mungkin pada saatnya akan ada informasi dari pengawas dari LPTK yang ditunjuk, itu akan nanti di grup itulah Bu. Ibu Bapak, di grup WA itulah nanti akan ada informasi mulai dari simulasi, kemudian aplikasi apa yang disiapkan itu nanti di grup WA itu nanti akan diinformasikan. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kami hanya sampai ke pelaksanaan seleksi akademik. Kalau kami lihat rundown yang disampaikan oleh teman-teman Direktorat GTK itu, pelaksanaan ini nanti lebih ke teman-teman di LPTK yang untuk pelaksanaan pretest. Segala sesuatunya yang berhubungan dengan seleksi akademik itu nanti akan diinformasikan di grup WA masing-masing. Juga tentunya akan ada nanti informasi resmi dari surat edaran dari Direktorat GTK. Berikutnya akun belajar. Bu Sari Yani, ini agak susah saya menjawabnya ini. Karena biasanya untuk foto itu setahu saya paling tidak harus tampak muka. Bu Sariani, karena agak susah saya menjawabnya, kan ini udah berhubungan dengan keyakinan gitu, dengan. Tapi secara normal itu setahu saya bahkan untuk foto ibu mau umroh atau mau haji sekalipun biasanya kan diminta paling tidak tampak muka untuk foto. Jadi kalau saya tidak bisa menjawab ini lebih ini. Yang pasti sesuai dengan tadi saya bilang di awal itu, dan yang seperti Ibu bilang, foto secara wajar. Wajarnya seperti apa ya? Pada umumnya muka itu nampak, ya kan? Dengan berpakaian resmi, berpakaian sopan. Jadi agak juga sensitif berhubungan dengan keyakinan. Kalau saran saya, kalau hanya untuk foto ini kan juga tidak toh hanya orang yang memiliki akun sama password ibu saja yang bisa melihat foto ibu, gitu. Dia kan tidak juga akan tersebar kemana-mana. Kalau saran saya sebaiknya ya foto yang biasa saja Bu, yang normal, yang wajarnya seperti apa ya, tampak muka. Ini saran saya untuk ibu. Kemudian berikutnya, tujuan seleksi akademik. Jadi sesuai peraturan perundangan, seleksi untuk mengikuti PPG itu harus lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi.
Jadi begini, jadi tujuan seleksi akademik ini tujuannya untuk menyaring sebenarnya, menyaring calon peserta yang memenuhi syarat yang bisa ikut tahapan berikutnya. Kalau saya berbicara tahun sebelumnya itu minimal nilai yang diambil itu passing grade-nya itu 50. Sementara UP pada saat itu di tahun lalu dan sebelumnya itu UP itu syarat minimal passing grade-nya itu 70. Kenapa ada seleksi akademik? Jadi minimal ibu bapak yang lulus seleksi akademik ini, ibu bapak ini sudah punya modal awal seleksi akademik. Begitu ibu bapak mau mencapai misalnya kita ambillah paling rendah 50 pada saat itu. Ibu bapak mau mencapai nilai 50. Dari 50 ke 70 itu kan ada 20 poin. Dengan 4-5 bulan ibu bapak pembelajaran saat UP, uji pengetahuan, harapannya ibu bapak itu 4-5 bulan itu ada ilmu baru yang ibu bapak dapat. Sehingga saat UP itu untuk dari 50 ke 70 itu kan tidak terlalu jauh selisihnya 70 itu untuk mencapai passing grade di UP. Sekarang kalau kita bayangkan tanpa ada nilai seleksi akademik, semua nilai seleksi akademik berapapun misalnya diloloskan untuk berikutnya, kasihan nanti untuk tahapan PPG. Sedangkan sekarang aja sebagai gambaran, yang seleksi akademik kita laksanakan dengan nilai kemarin 50, 55 itu yang diambil, dengan nilai UP tahun sebelumnya 70, itu saja saat UP itu masih banyak dan selalu di bawah 50% yang lulus seleksi, yang lulus UP. Apalagi kalau kita lakukan secara terbuka tanpa ada hasil seleksi. Kemudian yang 17 sudah Bu Winda sama nanti akan dijelaskan lebih lanjut spek aplikasinya nanti di tim pengawas yang akan menjelaskan berikutnya. Pak Nurdin sama itu belum bisa diinformasikan sekarang berapa, belum ada informasi lebih lanjut. Kemudian ditampilkan kapan belum juga kita bisa informasikan sekarang. Total soal Bu itu juga belum tahu kita, tapi normal lah Bu, seperti biasa kita seleksi sebagai gambaran mungkin seleksi kita UKG 2015 seleksi pretest sebelumnya ya umumnya normal sesuai dengan mapel masing-masing. Kemudian apakah perlu foto baru? Ya, dimintakan foto terbaru untuk Ibu update di SIM PKB. Jadi tidak ada ketentuan kerudung putih, baju putih, kas hitam. Di awal tadi saya bilang foto normal, pakaian resmi, kemudian sopan cukup itu Bu Libriati. Foto perlu terbaru karena nanti saat Ibu Bapak lapor diri ke LPTK saat pelaksanaan biasanya juga selalu diminta foto maksimal 6 bulan terakhir. Jadi usahakan memang di SIM PKB juga foto terbaru. Bagaimana lulus seleksi administrasi mutasi ke sekolah baru? Tidak ada masalah karena yang namanya sertifikasi itu, yang disertifikasi itu mapel, bukan sekolahnya. Selama nanti jenjang sekolahnya itu sama, tidak akan ada permasalahan. Yang akan bermasalah kalau ibu bapak dimutasi di beda jenjang, beda mapel. Beda jenjang, kalau mapel sama, tidak ada masalah. Lulus P3. Lulus. Bu Peti sama tadi dari awal kita tidak berbicara mapel yang diampu. Yang kita berbicara di sini keikutsertaan Ibu linearitas antara mapel antara prodi
satu yang Ibu miliki dengan mapel pilihan PPG. Hanya konsekuensinya begitu Ibu nanti lulus dan memiliki sertifikat pendidik, tentunya Ibu harus mencari jam mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang Ibu Bapak miliki. Kemudian berikutnya izin Pak Satuki sementara ini belum ada grup setahu saya karena masih dalam pemutahiran karena ada perpanjangan waktu, ada waktu pelaksanaan pretest itu belum ditentukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Cetak kartu juga belum, nanti silakan cek di SIM PKB secara berkala. Jadi sesuai dengan surat itu karena ada penundaan sampai batas waktu yang belum ditentukan, belum ada cetak waktu. Kemudian berikutnya masukkan universitas itu yang itu lebih ke hal ini yang tadi saya awal isu. Jadi saat Ibu Bapak ada yang namanya kemarin itu survei peminatan untuk memasukkan universitas itu hanya untuk mengidentifikasi sebenarnya Ibu Bapak lebih cenderung maunya jika pelaksanaan PPG itu di universitas mana, hanya survei, tapi tidak akan menjadi final pilihan universitas itu Ibu Bapak akan ditempatkan di perguruan tinggi tersebut. Untuk sertifikat PPG selama ini biasanya dikirim ke dinas, tidak ada guru yang mengambil langsung ke tempat pelaksanaan. Kegiatan daring ini ranahnya perguruan tinggi, ya, jadi kalau mengikut tahun sebelumnya ya pelaksanaan itu antara 4 sampai 5 bulan pelaksanaan. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah, tapi yang lebih tepat itu LPTK yang ranah LPTK yang bisa menjelaskan. Kemudian berikutnya akun belajar itu nanti sudah tadi saya jawab, silakan nanti cek secara berkala di akun SIM PKB. Karena ini berkaitan nanti kartu cetak ujian ini akan menunjukkan tanggal berapa Ibu Bapak ujian. Kalau tanggal ujiannya saja belum ditentukan, tentu otomatis cetak kartu ujian belum bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Edi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini. Mungkin Bapak dan Ibu masih banyak yang akan ditanyakan, tapi nanti bisa akan dilihat di YouTube kami tentang sosialisasi program PPG, PMP Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin pertanyaannya sama, jadi bisa dilihat di YouTube yang akan kami share nanti. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang akun Edi Belajar itu akan dijawab oleh Pak Anafi sebagai Kapten akun belajar. Pak Anafi sudah siap, Pak Anafi? Halo, Pak Anafi? Ini sudah saya rangkum. Ini pertanyaannya. Ini ada 3 mungkin yang perlu dijawab Pak Anafi. Pertama itu sudah aktivasi tapi tidak aktif. Kemudian kedua itu lupa password, apakah bisa di-reset? Dan ketiga, akun belajar tidak ditemukan. Mungkin ada 3 poin yang bisa dijawab oleh Pak Anafi. Dipersilakan Pak Anafi untuk menjawab pertanyaan dari para peserta.
Halo, Pak Nafi. Oke, mungkin Pak Anapi lagi tidak ada di tempat. Kami persilakan untuk Bu Okta dapat menjawab pertanyaan daripada para peserta. Silakan Bu Okta. Jadi ada 3 poin ini Bu Okta, sudah aktivasi tapi tidak aktif, kemudian lupa password, dan akun belajar tidak ditemukan. Silakan. Ini harusnya dijawab oleh rekan saya, Kak Hana. Connect, cara kan. Maaf Bapak dan Ibu, ada kendala sebentar. Tes 1 2 terdengar? Kalau sekarang? Kalau sekarang? Kalau sekarang? Oke. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Ahmad Hanafi tergabung, jadi perlu kami informasikan bahwa terkait akun belajar, itu di tiap provinsi itu sudah ada yang namanya Kapten Akun Belajar. Di tiap provinsi itu ada. Kebetulan untuk Kalimantan Barat, yang menjadi Kapten Akun Belajar itu adalah Pak Ahmad Hanafi. Beliau adalah teman kami, pengembang teknologi pembelajaran. Nah, kalau beliau adalah Kapten Akun Belajar, di tiap kabupaten kota itu ada yang namanya ko-kapten, kayak asisten dari kapten ya. Jadi sebenarnya ada teman-teman yang merupakan ko-kapten dari akun belajar. Seperti kalau saya kebetulan ko-kapten untuk Kabupaten Kayong Utara, kemudian teman saya Mbak Rita Darmila itu pengembang teknologi pembelajaran juga adalah ko-kapten untuk Kabupaten Mempawah, dan Pak Samsul Lailinur itu adalah ko-kapten dari Sambas. Ada beberapa, kalau untuk Kota Pontianak itu Pak Suratno, guru SD Muhammadiyah 2. Kemudian ada juga, saya tidak hafal ya, tapi Dinas Pendidikan itu sudah mengetahui siapa saja yang menjadi ko-kapten akun belajar. Ini unsurnya ada yang dari guru, dari sekolah-sekolah, kemudian ada yang dari LPMP. Nah, fungsi dari kapten dan ko-kapten ini adalah membantu rekan-rekan yang ada di daerah apabila terjadi kendala terkait akun belajar. Nah, untuk hak akses riset akun belajar itu ada di Pak Ahmad Hanafi. Oke, Bang Hanafi sudah bisa connect? Oke. Kalau bisa saya serahkan Pak Hanafi. Oke. Terima kasih, Geng Okta. Selamat siang untuk Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang ini. Juga ada Pak PNT yang masuk di Zoom meeting ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama ingin saya mengenalkan diri dulu saya, Bapak Ibu. Saya Ahmad Hanafi. Kebetulan saya adalah kapten yang dipercayakan oleh pihak Google dan GTK untuk bisa mengkondisikan aktivasi akun pembelajaran di Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya juga dibantu oleh CO Kapten Bapak Ibu yang berada di 14 kabupaten kota. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulan atau Mbak Okta. Siapa-siapa yang nanti bisa dipostingkan ya Bu Okta ya, siapa-siapa agar mereka bisa berkoordinasi dan bisa
kita saling bertukar pikiran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kabupaten masing-masing. Berkaitan dengan surat edaran GTK yang memperlakukan SSO single sign on untuk akun pembelajaran di SMPKB, maka pada hari Minggu ini kita mengalami sedikit kendala, banyak segala aduan dan banyak segala kendala yang disampaikan kepada pihak LPMP, khususnya teman-teman yang berada di garda terdepan ULT gitu Bapak Ibu ya. Kami berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah bekerja dengan secara profesional berkaitan dengan hal-hal tersebut. Yang sebenarnya kegiatan ataupun batas akhir tautan berakhir pada tanggal 12 Maret 2022, tetapi hasil rapat yang kami hadiri pada kegiatan tanggal 11 Maret bersamaan dengan pihak Pusdatin juga pihak GTK, maka jeda waktu akan diperpanjang menjadi 1 bulan ke depan dan berakhir pada tanggal 12 April. Itu barangkali yang perlu Bapak Ibu ketahui dan perlu diingatkan, sehingga waktu itu akan memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk bisa bagaimana bisa menautkan akun SMPKB itu dengan akun Belajar ID. Pertama yang saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu akun Belajar ID. Sebab manakala Bapak Ibu tidak mengaktifkan akun tersebut, maka akun tersebut tidak bisa ditautkan dengan SMPKB gitu Bapak Ibu. Itu yang langkah pertama yang harus Bapak Ibu pahami dan dikuasai. Aktifkan dulu akun pembelajaran. Kemudian permasalahan timbul juga, kok saya tidak ada akun dan sebagainya gitu. Ada akun tetapi tidak bisa dibuka atau tidak bisa login. Jika Bapak Ibu tidak bisa login, di tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu bisa meminta admin, karena di setiap satuan pendidikan ada admin. Admin itu bisa kepala sekolahnya dan bisa PTK yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Yang dimana di akun tersebut ada tulisan domainnya admin gitu Bapak Ibu. Jadi yang bersangkutan satuan pendidikan bisa untuk mereset akun Bapak Ibu yang bermasalah, baik itu tidak bisa login maupun Bapak Ibu minta dibuat akun baru ataupun minta dibuat password baru gitu Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu di sekolah tidak memiliki akun atau belum terdaftar dan sebagainya, langkah pertama Bapak Ibu harus mensinkronisasi dulu data dapodik gitu Bapak Ibu. Pada saat akhir kan biasanya kan akhir semester atau 1 tahun 2 kali sinkronisasi, data tersebut mohon Bapak Ibu sinkronisasi, tetapi mungkin dengan cara ini agak panjang gitu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dalam waktu yang seminggu 2 minggu atau 3 minggu sebulan depan Bapak Ibu harus membutuhkan akun tersebut. Solusi yang tercepat Bapak Ibu adalah masuk kunjungi laman Belajar ID. Nanti Bapak Ibu akan disuguhkan dengan tombol butuh bantuan. Sampaikan permasalahan Bapak Ibu di situ bahwa saya tidak punya akun dan sebagainya. Nanti akan direspon oleh pihak Pusdatin. Kalau ternyata aduan Bapak Ibu belum atau lambat direspon, memang dalam situasi sekarang pihak Pusdatin sedang mengalami banyak aduan. Sekarang informasi yang kami terima tanggal 11 ada 22.000 aduan yang sedang diproses gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, kita tunggu waktu mereka untuk bekerja secara profesional. Intinya mohon data-data yang diminta itu ditulis dan dilengkapi semuanya. Jika data yang diminta tidak Ibu lengkapi, maka data menjadi data sampah, tidak akan diproses oleh Pusdatin. Itu informasi yang kami sepakati dan kami dapatkan pada saat kami pertemuan di tanggal 11. Kemudian di tingkat sekolah ada admin yang tidak bisa login. Kalau admin, maka yang bersangkutan harus masuk ke laman Belajar ID juga Bapak Ibu. Karena yang bisa mereset itu adalah Pusdatin. Saya sebagai kapten belum mendapat wewenang untuk bisa mereset admin. Tetapi kalau untuk Bapak Ibu di sekolah yang ternyata tidak punya admin, saya bisa bantu untuk mereset. Tetapi Bapak Ibu bisa menyampaikan tersebut dan akun tersebut melalui CO Kapten yang ada di kabupaten kota masing-masing. Dan perlu saya sampaikan juga kepada CO Kapten kabupaten kota, nantinya agar bisa membentuk grup masing-masing ya Bapak Ibu, teman-teman yang ada di kabupaten untuk membentuk grup, agar mempermudah Bapak Ibu yang ada di daerah untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu, sehingga kita akan terjalin koordinasi yang baik gitu Bapak Ibu. Dan ini memang kesepakatan dalam pertemuan dengan pihak GTK juga Pusdatin agar kita memudahkan koordinasi. Dan
kami bukan hanya terdiri dari kapten saja untuk mempromosikan akun, ada juga dari pihak Google Bapak Ibu yang ikut mempromosikan, mereka yang mempromosikan Chromebook dan sebagainya. Tapi kami fokus kepada pemanfaatannya gitu Bapak Ibu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan berkaitan dengan Bapak Ibu yang tidak punya akun, misalnya belum terdaftar dan sebagainya, segera hubungi laman Belajar ID, klik tombol butuh bantuan. Sampaikan permasalahan di situ, nanti akan segera direspon. Karena ada semacam komitmen dari Pusdaken, sebelum tanggal 12 permasalahan ini bisa dituntaskan. Demikian barangkali sekelumit informasi yang saya sampaikan bisa memberikan semacam warning kepada Bapak Ibu dalam menambah semacam pengetahuan berkaitan dengan akun pembelajaran. Selanjutnya serahkan kepada Bu Okta. Silakan dilanjut Bu Okta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raffi telah memberikan jawaban-jawabannya. Mungkin nanti ada yang bertanya kembali dapat disampaikan ke masing-masing co-kapten atau langsung ke kapten. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah lewat waktunya, sudah jam 11 lewat 13 menit. Nah, mungkin sampai di sini kegiatan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Dan sebelum kita tutup, akan ada sepatah dua patah kata dari Bu Okta untuk menyampaikan apa yang telah kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Baik, Bu Okta, silakan. Terima kasih Mbak Taslini. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Ahmad Hanafi, rekan saya selaku Kapten Akun Belajar untuk informasinya terkait Akun Belajar. Terima kasih kepada teman-teman tim ULT yang sudah menginisiasi kegiatan ini dalam rangka membantu rekan-rekan guru dalam persiapan untuk seleksi P3K dalam jabatan. Jadi tadi inti yang disampaikan oleh Pak Edi adalah hal yang bisa Bapak lakukan sambil menunggu waktu terkait pelaksanaan PPG dalam jabatan adalah memutakhirkan data terlebih dahulu, termasuklah data nomor itu. Karena nantinya dari data WA, nomor WA Bapak Ibu itulah yang akan diundang ke dalam grup WhatsApp. Kemudian mohon untuk mengecek secara berkala SIM akun SIM PKB-nya karena informasi itu akan tertera di situ. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu bisa tetap mengajukan pertanyaan ke kami unit layanan terpadu di KPMP Kalimantan Barat baik melalui Instagram, Facebook ataupun WhatsApp. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, follow Facebook kami, dan like and subscribe YouTube LPMP Kalimantan Barat karena nanti rekaman dari kegiatan ini akan selesai.